Salam, hari ini kita akan membacakan berita nasional di media kompas.com. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan setidaknya ada 62 direksi dan komisaris BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan non BUMN alias swasta. Ada juga yang disampaikan oleh Faisal Basri, ada yang merangkap jabatan di BUMN, dan perusahaan dia. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Sekretariat KPPU Taufik Arianto mengatakan pihaknya mengidentifikasi rangkap jabatan di 3 sektor BUMN: keuangan, asuransi, dan investasi. Terdapat 31 direksi atau komisaris yang rangkap jabatan di perusahaan swasta. Para petinggi itu bisa menjabat 1 hingga 11 jabatan di perusahaan lain. Jadi ada pula 1 direksi atau komisaris BUMN yang di saat bersamaan menjadi direksi atau komisaris di 11 perusahaan lain. Bayangkan, kepentingannya akan seperti apa kalau seperti itu ya. Kebijakannya akan seperti apa ketika itu menyangkut perusahaannya. Kemudian pada BUMN sektor pertambangan ada 12 direksi atau komisaris yang rangkap jabatan di perusahaan lain. Padahal pada sektor ini ada petinggi BUMN yang juga menjabat direksi atau komisaris di 22 perusahaan swasta. Ya, ini peng-peng nih, pengusaha dan penguasa, kata Rizal Ramli. Sementara pada BUMN konstruksi ada 19 direksi atau komisaris yang rangkap jabatan di perusahaan swasta. Rata-rata petinggi BUMN itu bisa menjabat 1 hingga 5 jabatan. Memang kalau lihat di sini paling banyak pertambangan ya. Rasio rangkap jabatannya antara 1 sampai 22 perusahaan swasta. Ya, KPPU mengatakan ya datanya ini pasti akan terus berkembang karena belum semuanya terungkap ya. Rangkap jabatan di perusahaan non BUMN bisa menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat ya, seperti berpotensi membuat perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah hingga jumlah produksi ya. Ya, jika perusahaan yang bersangkutan ada di pasar yang sama, maka potensi mengarah ke kartel akan semakin kuat ya. Selain itu berpotensi terjadi penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktek eksklusivitas, tying and bundling, serta aksi korporasi lain yang melibatkan perusahaan di mana komisarisnya saling rangkap jabatan. Masih ingat Pak Pak Jokowi marah-marah, BUMN-nya banyak yang bangkrut, BUMN-nya rata-rata kinerjanya buruk. Nah, ini salah satunya kenapa tidak dipecati Pak yang memang rangkap jabatan seperti ini. Latar belakang KPPU menyoroti rangkap jabatan itu karena adanya Permen ya, Peraturan Menteri BUMN nomor 10 tahun 2020 yang membolehkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris perusahaan swasta. Ini kan lucu itu loh. Praktek yang seperti ini malah dikasih legal. Ya seperti Rektor UI yang ketahuan dia Direktur BUMN padahal statut UI melarang, oleh Presiden statunya diganti. Ya kan diprotes oleh masyarakat kampus. Tidak rasional itu ya, melegalkan praktek rangkap jabatan yang memang sebelumnya ya menjadi norma yang buruk begitu loh. Ya, seperti itu kejadiannya. Ya, aturan ini ya dinilai bertentangan dengan pasal 26 UU nomor 25 tahun 99 yang menyatakan bahwa jabatan sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi perusahaan lain. Apabila perusahaan-perusahaan itu di pasar yang sama atau memiliki keterkaitan erat ya di bidang atau jenis usaha atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu. Oleh sebab itu, kata Taufik, KPPU akan mendalami temuan yang ada untuk mengetahui ada tidaknya potensi pelanggaran pada rangkap jabatan petinggi BUMN. Ya, ini fakta yang menarik sekali ya, karena ya kinerjanya BUMN buruk. Bahkan di berita sebelumnya di Tempo ada ya 30
perwira polisi disebut jadi komisaris BUMN hingga pejabat yang 21 diantaranya adalah masih aktif di kepolisian. Ya kan? Kontras ya. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat selama setahun terakhir ada 30 polisi yang menjabat di luar korps. Mereka tersebar sebanyak 18 orang di kementerian, 7 orang di lembaga non-kementerian, dan 4 orang di badan usaha milik negara. 2 orang menjabat duta besar dan 2 orang di asosiasi independen. Koordinator Kontras, Fathia Maulida, mengatakan dari angka tersebut, sebagian besar atau 21 orang masih berstatus aktif, sisanya purnawirawan. Ada polisi ditemukan menduduki lebih dari satu posisi di beberapa lembaga. Nah, berdasarkan catatan Kontras ya, polisi yang dimaksud adalah Inspektur Jenderal Carlo Brictewu ya, yang masih aktif menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Juga menduduki posisi kursi sekretaris kelompok kerja 4 Kementerian Bidang Perekonomian dan komisaris PT Bukit Asam Persero. Ya. Posisi strategis lainnya turut dipegang Inspektur Jenderal Arman Depari, perwira tinggi yang menangani pemberantasan narkoba di Korps Kepolisian sejak 11 tahun lalu. Ya, kini masih menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Arman pun baru mendapatkan jabatan baru, yaitu Komisaris PT Pelindo 1 ya, BUMN yang mengelola pelabuhan. Jadi luar biasa ini ya. Ekonom senior ya, Faisal Basri ya, di tempo.com mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini. Pasalnya ia menyebut banyak pejabat yang merangkap jabatan. Sekarang ini titik nadir ya, kata Faisal Basri. Coba Anda bayangkan, tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah Republik Indonesia wakil menteri ya merangkap wakil ketua umum Kadin. Bayangkan, ada. Sudah gila negara ini, kata dia. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur ya, ujar Faisal Basri dalam sebuah acara daring 21 Desember 2021. Yang dimaksud oleh Faisal Basri ini adalah wakil menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo ya, menjabat sebagai wakil ketua Kadin. Ya. Selain dia, ya, Faisal juga menyebutkan ketua MPR Bambang Susatyo turut menjadi pengurus Kadin. Ya. Bamsud ya, singkatan namanya, menjabat sebagai kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin. Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget, juga waketum Kadin, kata Faisal Basri. Pokoknya ngeri deh, di situ akar konflik kepentingan. Ya pastilah, namanya manusia, tidak mungkin kepentingan usahanya dikalahkan, ya kan? Nah, yang kemudian viral kan terseretnya ya Menko Bidang Kemaritiman Lord Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pusaran bisnis PCR. Ya. Masalah ini ya, laporan bisnis PCR ini ada di dalam laporan edisi Tempo edisi 17 November 2021 mengenai keputusan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang penerbangan. Nama Luhut ada di situ, yaitu melalui PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi yang mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia. Kedua perusahaan ini semuanya terafiliasi dengan Luhut, ya kan? Lalu ada juga Erick Thohir ya, kakaknya ya, Garibaldi Thohir duduk sebagai presiden direktur mengantongi 6,18% saham. Ya. Erick pun aktif dia di yayasan ini, jadi kemudian dilaporkan ke polisi. Jadi konflik of interest ya. Dia yang membuat aturan ya, supaya itu bisa terjadi. Ya, makanya mau profesional, katanya BUMN-nya mau internasional, go public lah. Tapi kalau cara kerjanya begini, menjadi politik dagang sapi ya wassalam. Ya kan? Ini Kiai Said Akil Siraj ya, yang memang mendukung ya kemenangan Jokowi. Tapi jangan dikasih lah jabatan komisaris PT KAI. Ya. Nggak ada backgroundnya, beliau kereta api.
Justru cocok jadi menteri agama, begitu loh. Masa keretanya bisa maju dengan doa saja? Ya nggak bisa. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat.